melaksanakan perencana untuk terima draft dari konsultan pengawas ini dari PP sama peranan konsultan. Juga yang kami hormati Bapak yang masuk dalam tim pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung pusat layanan haji dan transportasi Kabupaten Batu. Begitu ada panitia pemeriksa hasil pekerjaan, ada ini yang hormati ini dari Bapak dan PU baik PU Kabupaten Batu maupun PU dari Provinsi Kudu. Kemudian juga dari tim Satgas Covid yang tidak kalah penting juga dalam seperti saat ini dari Puskesmas Batu yang saat ini belum hadir. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk koordinasi dan juga evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung pusat layanan haji dan transportasi Kabupaten Batu tahun anggaran 2020. Maksud dari kegiatan ini mungkin yang pertama adalah untuk saling tahu, saling istilahnya untuk pihak gitu dari semua tim yang ada di sini. Satu untuk ya bahwa ini ada beberapa tim yang memang seperti petugasannya, kemudian juga untuk mengenalkan atau mungkin memberitahukan bahwa Pak ini ada tugas yang masuk dengan tim, artinya dengan petugasannya itu mungkin untuk ya tidak takut untuk masuk ke dalam lokasi proyek. Itu kadang-kadang untuk mungkin masih takut bahwa nanti artinya itu dari petugasannya. Dan alhamdulillah pada hari ini tidak hadir kita. Untuk meningkat waktu mungkin untuk acara pertama kita bukaan, kemudian acara yang kedua penjelasan dari program pengawas untuk bisa memberikan gambaran, kemudian yang ketiga nanti sambutan dan juga tanggapan atas pelaksanaan pekerjaan di pusat energi Kabupaten Batu. Mungkin itu gambarannya. Untuk selanjutnya adalah pertemuan pada yang hari ini kita mulai dengan bacaan karena untuk selanjutnya waktu kita mendapat dari konsultan pengawas untuk memberikan mendapat dulu untuk bisa memberikan gambaran pelaksanaan yang sampai saat ini kita memberikan tanggapan sampai waktu kita berikan. Salam sejahtera bagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dari berbagai bidang. Yang pertama yang kami hormati Bapak Haidi selaku kepala kantor, kemudian Bapak Harini selaku PPK, kemudian Pak Sindiati yang saya hormati, kemudian dari PU Pak Kris Anto, kemudian Pak Adi dari perencana yang saya hormati, kemudian kontraktor. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena masih belum hafal, sementara ini masih kami hafalkan. Kemudian bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama alhamdulillah kita sudah mulai bisa menyaksikan pekerjaan dari pembangunan gedung pembangunan haji dan umroh Kabupaten Batu. Untuk sementara kami mohon maaf karena kebetulan bahan rapat yang seharusnya kami bacakan pada pagi hari ini
kami bacakan, tapi ternyata masih di bawah Mas Niko yang kebetulan ada tanda tangan kontrak di Tiongkok, sehingga sekarang kita masih dalam perjalanan untuk ke sana. Namun secara garis besar bisa kami laporkan bahwa ini data 3 hari yang lalu. Prokes seharusnya time schedule 1,78, tapi sudah diselesaikan 6,115%, sehingga ada kelebihan 4,47%. Ini berdasarkan schedule kontrak. Sementara schedule yang sebenarnya itu belum bisa kami aturkan, mengingat masih dalam proses pembuatan schedule. Untuk itu kami juga nanti mohon untuk pihak kontraktor untuk segera menyerahkan schedule-nya, sehingga nanti kalau kami offline nanti bisa sesuai dengan schedule. Kemudian ada beberapa permasalahan yang perlu kami sampaikan juga, khususnya untuk kontraktor, bahwa yang perlu segera harus ditindaklanjuti adalah membuat mix design, karena sekarang kita lihat bahwa pekerjaan pembangunan sudah dimulai, tapi mix desainnya belum ada. Seharusnya mix design dulu baru pengecoran, tapi saya lihat karena campurannya sudah kira-kira mendekati dari karakteristik bahasa 5, sehingga kami oke saja. Namun kami juga masih membutuhkan benda ujinya. Jadi benda uji itu kami butuhkan untuk menguji pembangunannya sekarang, yang berdasarkan dari asumsi panjenengan belum sesuai dengan mix design. Kemudian yang kedua, untuk aturannya, SOP-nya seharusnya sebelum mulai pekerjaan itu harus dibuatkan soft drawing. Soft drawing ini gunanya adalah agar supaya kalau nanti dibuat tidak ada hal-hal yang kelewatan, karena soft drawing itu harus mendahului sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, sehingga kami bisa mencermati kira-kira apa-apa yang harus pihak kontraktor lakukan. Jadi soft drawing ini penting. Tapi karena biasanya itu dari teman-teman kontraktor itu malah soft drawingnya carry, malah kualik. Setelah pekerjaannya itu selesai, baru soft drawing dikumpulkan. Bahkan kadang-kadang soft drawing itu di akhir pekerjaan, yang seharusnya itu sudah merupakan SP drawing pelaksanaan sesuai dengan yang sudah dikerjakan. Ini yang jangan sampai itu terjadi. Saya yakin pihak kontraktor sudah lebih siap dalam hal ini dari pihak administrasinya, sehingga soft drawing ini penting sekali. Karena pengalaman kami pernah melakukan kesalahan. Kemudian waktu itu dari DO juga Pak Adi besok di SMKI tidak ada soft drawing, sehingga itu ada kolom-kolom yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Tapi karena tidak ada soft drawing, kami tidak bisa melakukan pencermatan yang lebih saksama gitu. Kemudian yang berikutnya perlu harus kita ketahui bahwa di Bantul ini banyak sekali sesar. Ya, sesar itu adalah patahan-patahan dari gempa. Saya tidak tahu lewat di mana, tapi yang jelas Bantul ini waktu terjadi gempa kemarin tahun 2006 itu banyak bangunan yang roboh. Kami tidak ingin itu terjadi pada bangunan yang kita bangun ini, sehingga terus terang kami mohon pihak kontraktor yang beri. Sebenarnya kami lihat beton sudah bagus, kaitannya sudah bagus, hanya jaraknya mohon dicek lagi. Itu pada slope itu kok jaraknya kok tidak kelihatannya kok, coba nanti tolong dicek lagi, karena sebenarnya kan sudah dihitung oleh Bapak Perhutana, sehingga jangan sampai nanti pekerjaan yang sudah membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini menjadi sia-sia. Kami kan eman-eman, karena itu juga produk kami yang ada di Bantul ini, jangan sampai itu terjadi kejadian 2006 banyak sekali
kegagalan konstruksi hanya karena kesalahan manusianya. Jadi betul Pak Ibu ketahui bahwa kalau kegagalan yang benar, kalau terjadi gempa itu harusnya yang banyak putus itu adalah begelnya. Nah, itu prinsip. Tapi kemarin itu begel tidak putus, tapi begel lepas. Jadi bukan tulangan pokoknya. Tulangan pokok itu hanya menahan momen akibat beban-beban statis. Kalau yang dinamis itu lebih banyak ditahan oleh geser. Nah ternyata gesernya itu kemarin banyak yang gagal. Lebih dari 90% kegagalan gedung itu karena kesalahan manusia. Itu kami karena waktu habis gempa itu kami asesmen, kami meneliti bareng-bareng, ternyata kesimpulannya adalah faktor manusianya yang salah. Untuk itu kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian untuk Center masih sudah ditandatangani proses. Jadi karena di Center itu untuk dasar untuk pembukaan berikutnya. Jadi untuk pelaksanaan untuk menilai termin itu mulainya dari Center. Sudah kami lihat sudah barang budget ya. Tapi ada pekerjaan seperti yang digunakan ada. Dikurangi aja. Tapi dari komisi jangan dikurangi untuk fungsi nomor 1. Kalau yang dari di aspeknya monggo silakan. Jadi untuk sementara itu yang dari masukan dari kami. Jadi mohon nanti time schedule ini harus segera dibuat karena untuk mengenai progres berikutnya. Karena kan berdasarkan schedule yang kontrak. Jadi mungkin seperti itu yang bisa kami laporkan Bapak sekalian. Karena kebetulan bahan dari yang harus kami laporkan masih di bawah Mas Dito yang sekarang baru menuju ke sini. Nanti mohon maaf yang sebesarnya kesalahan kami ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja menanggapi untuk desain. Ini desain sudah kita lakukan di revisi Pak, termasuk dan juga kita kita yang mengajukan pembuatan desain. Dan itu memerlukan waktu paling tidak 40 hari. Nah, sebenarnya memang menunggu hasil dari desain dari kita, saya yakin ini biasanya. Nah itu Pak. Nah, yang untuk itu memang kita menunggu hasil yang ada. Untuk masalah software ini kita masih belum bisa membuat secara total, walaupun masih ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan nanti dengan berencana nanti Pak. Setelah oleh itu berjalan, nanti kita bisa membuat bukan membuat ya, ada yang breakdown dari pihak gambar yang utama di breakdown kok itu untuk di laporan mekanis sebelum itu dilaksanakan. Jadi tidak membuat itu cukup breakdown dari panjenengan untuk di yang hanya judulnya saja software ini merubah itu aja. Sementara SD drawing itu sama, tapi itu yang dilaksanakan. Kalau ada perubahan ya berarti perubahannya digambar, tapi kalau nggak ada perubahan ya soft drawing itu sekaligus seperti SD drawing. Ya kan nanti kita akan segera ini kalau kita ada bukan dari bangunan ya Pak ya. Iya. Yang pertama yang akan panjenengan laksanakan itu harus kami cek dulu, sebelum kami periksa. Kalau ada hal yang mungkin meragukan, akan kami konsultasikan dengan pihak perencana. Tujuannya itu supaya safety lah, supaya aman gitu. Jadi kita nanti akan juga lagi mengikuti hasil nanti ada perubahannya itu dengan durasi BCO. Lanjut dengan masalah
jarak bekel, kita akan segera tujuh lapangan memperbaiki lapangan. Jadi saya lihat di slopnya masih meragukan. Iya. Coba dicek lagi. Oke. Dibenarkan lah. Ya, nanti mulai dari dan kolom. Iya, kolom bisa nanti untuk kumpulan dan lapangannya kita perhatikan. Untuk kolom itu sama semua, lapangan maupun tumpuan sama. Oh, bisa juga. Ya karena apa namanya, diagram gesernya itu lurus, berarti jaraknya maupun tulangnya sama. Beda dengan balok. Kalau balok kan miring, ya diagram gesernya, sehingga makin bul besar, ke tengah-tengahnya kecil. Tapi kalau kolom itu sama, karena kolom itu dasarnya adalah geser gempa, bukan geser statis. Jadi nanti untuk jarak bekel yang standarnya itu kekuatannya diperlukan sesuai dengan yang sudah direncanakan aja. itu ternyata ini ada tumpuan dan nah sebenarnya harusnya sama, karena itu dasarnya adalah geser dari gempa. Geser dari gempa kan gambarnya kayak gitu. Tapi kalau dasarnya dari statis itu miring, nah itu kan dari gempa, sehingga jaraknya mesti sama. Kalau belum sama, ambil aja yang paling kecil, itu yang jadi patokan. kecuali di balok apa ya? Kalau balok iya, kalau balok itu makin sepi, makin Ya nanti kita coba perhatikan Ya. untuk seperempat dari seperempat tentangnya. Oke. Ya Pak. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penyebaran COVID ini bisa di-cancel. Nah, jadi makanya mohon untuk semuanya bisa dengan apa ya Pak, bisa ditegakkan protokol COVID itu. Jangan sampai kita nanti dan PLT cancel ini jadi cancel. Dan yang kedua juga yang kami sebutkan juga bahwa alhamdulillah sampai saat ini untuk PLT yang ada di Bantul ini lancar, tidak ada satu apapun kendala. Karena terus terang ini perlu kami beritahukan karena ini juga sedang awas juga mungkin yang PLT Gunung Kidul ya. Untuk PLT Gunung Kidul ini kan teman-teman saya sekarang, saya selaku Pokja juga di sana, teman-teman saya sekarang baru di PTUN Pak, digugat. Jadi artinya alhamdulillah di Bantul ini sampai saat ini tidak ada kendala, tidak ada kesalahan. Itu yang perlu kita sampaikan. Sebenarnya kita mungkin perlu kami sampaikan juga Pak bahwa mungkin Pak Fit juga dan juga Bapak dari PU untuk semacam ini ada semacam gambaran aja mungkin untuk kemarin saya cermati itu untuk tambah daya kita itu 700 PA ya Pak ya. Itu kalau saya hitung itu cuma gambaran saya. Untuk AC itu kan ada 12 unit. Itu kan untuk angkat AC itu udah ngos-ngosan sebenarnya itu. Jadi mohon nanti mungkin bisa dicermati lagi untuk tambah daya, misalnya seperti itu gitu. Itu gambaran yang kita carikan. Mungkin sebelumnya kami mohonkan dari Bapak Kepala Kantor untuk memberikan pengarahan dan juga mungkin sambutan waktu kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Asubak PU ini hadir, Pak Kasori, Pak Kasih Dinas selaku PPK, Kasih PAI, Pak Tahrir, terima kasih. Kemudian yang saya hormati dari PU, Pak Adi, Maternon, ini teman saya dulu sama-sama pas darat asrama nih Pak. Alhamdulillah ketemu lagi. Dan Pak Krista, Pak Anang, oh ya, terima kasih Pak Anang. Dan yang saya hormati seluruh kanan baik pelaksana maupun perencana dan pengawas dan juga
Pokja ini hadir. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembangunan PLHT. Ini yang pertama ya. Setelah kemarin kita peletakan dari pertama. Dan saya terima kasih Pak Pengawas tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, PLHT ini memang salah satu terobosan yang dilaksanakan oleh Dirjen PHU dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jemaah haji, yaitu membangun pusat layanan haji umrah terpadu. Dan ini bagi kami di Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah sangat kami harapkan pada tahun depan ini untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari Kementerian Agama, khususnya pelayanan publik bagi jemaah haji. Karena alhamdulillah kita di Kemenak Kabupaten Bantul ini kan sudah WBK. Dan sebenarnya tahun ini diajukan juga untuk WBPM, Mas. Tapi karena kondisi kantor kita ini kan haji sedang digarap, akhirnya teman-teman haji dalam melayani masyarakat itu kan pindah di selatan semua. Akhirnya kan uyak-uyakan namanya sempit. Akhirnya kami tidak pede untuk maju di BPN, Pak. Dan memang kami berharap kami akan dinilai tahun depan. Dan salah satu andalan kami harapannya adalah pelayanan haji umrah terpadu ini. Jadi yang akan kami tampilkan salah satunya ini. Sebab itu ini besar harapan kami. Mudah-mudahan PLHT ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan juga mudah-mudahan bisa sangat memuaskan dari segi pembangunannya. Termasuk juga nanti insya Allah kita akan melengkapi fasilitas-fasilitasnya, karena memang anggaran fasilitas ini sangat banyak sebenarnya. Nah, harapannya nanti tidak ada anggaran ini malah dikembalikan ke kas negara. Harapannya bisa sangat dimaksimalkan, karena betul-betul PLHT ini kan harapannya dapat menunjang BPPM kami. Karena memang Pak Dirjen Haji harapannya dengan pembangunan PLHT ini bisa memberikan kepuasan yang terbaik lah untuk jemaah haji khususnya, dan mudah-mudahan untuk masyarakat. Oleh sebab itu saya tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, khususnya kepada rekanan ya, baik pelaksana, pengawas maupun perencana. Harapan saya memang betul-betul ini menjadi direncanakan betul-betul matang, termasuk nanti insya Allah fasilitasnya ya. Makanya kemarin kami ada perdebatan itu, harapannya kalau bisa yang ada eskalator gitu. Walaupun eskalatornya itu kecil, tapi kalau jemaah naik tangga itu kan diatur sini. Karena jemaah kita itu kan sudah sepuh-sepuh. Kalau untuk naik ke lantai 2 itu mungkin ya tutupnya udah muter. Nah, ini harapannya ya benar-benar ya kita maksimalkan anggaran yang ada ini, karena tahun depan kita rasanya nggak mungkin lagi dapat, Bapak. Ya. Kalau sudah dapat ya selesai. Nah, inilah monggo betul-betul ini Pak Dimyati bersama perencana, mohon ini betul-betul direncanakan yang matang, karena harapannya kemarin kan teman-teman ini yang hadir ini kan Pak Isman, Pak Agus, harapannya ini betul-betul nanti ketika jamaah masuk PLHT itu merasa ini kok ya kagum lah istilahnya, merasa enak, nyaman gitu ketika masuk itu Pak pelaksanaan.
Itu Bapak ya. Jadi kalau dengan mengerjakan dengan sebaik-baiknya itu ya kami sangat matur nuwun, dan tentu kita bekerja itu kan tidak hanya bekerja keras Pak, tapi juga harus bekerja cerdas ya. Artinya ya mohon dibantu Bapak ya, mohon dibantu benar. Ini jadi kebutuhan kami dan harapan Pak Dirjen PHU serta masyarakat itu ya, membangun ini betul-betul menjadi penunjang kepuasan ya. Makanya saya sampaikan kita tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas dan bekerja cermat ya, cermat. Nah ini termasuk ini kan udah ada yang ngawasi ini teman-teman pengawas perencana. Nah, ini artinya kita saling melengkapi ya. Tidak usah misalnya pengawas memberikan masukan ya, kalau itu baik sesuai dengan spek mudah-mudahan bisa melebihi ya. Tapi jangan mengurangi ya. Jadi harapannya begitu Pak pelaksana ya. Pak sini Pak Bambang ya. Nah itu saya atas nama kepala kantor tentu mengucapkan banyak terima kasih Pak, yang mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua ya. Ke depan jemaah haji itu doanya makbul Pak ya, doanya makbul. Jadi kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik, jemaah merasa puas, senang, insya Allah barokah untuk kita semua. Itu aja mungkin, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kenapa wala quwwata illa billah ma'alu. Bapak kantor, teman-teman Kabupaten Bogor, Pak Kasubag, Bapak saking PU dari Bapak pengawas, pelaksana dan berencana, teman-teman tim yang terlibat di pembangunan gedung PRT Kabupaten Batu ini yang sama-sama sangat penting. Teman kita ini yang pertama diharapkan dengan pertemuan awal ini kita paling tidak mesti wajah walaupun tertutup masker. Kalau gini saya kalau angin salahnya tetap ngantuk Pak ya Pak. Nyaman ya Pak ya. Nyaman itu Pak. Jadi ternyata cukup tenang dan mata ngantuk gitu di sini. Kalau di kantor nggak bisa ngantuk karena melihatnya mereka berdua ini. Jadi pertemuan kita ini untuk pertama membangun komitmen gitu. Itu yang penting di semua lini, dari perencana, dari pelaksana, pengawas, termasuk tim administrasi itu yang penting. Terutama juga Pak Sekjen PU. Jadi kalau saya katanya ya BPK Pak, tapi SAG yang SD, dokter hukum Islam, kan harus proyek Pak. Pak terus, yang itu kami yang tolong panjangkan semua lah hal teknis untuk bersama-sama teknis, ya menjadikan bangunan ini betul-betul ya berjalan sesuai apa yang telah kita rencanakan, dan itu dengan dukungan doa kita mudah-mudahan ya semuanya dapat cepat dan selamat. Walaupun hari ini saya dengar teman-teman di Gunung Kidul ya punya acara gitu ya, buat capek juga lah sebenarnya, capek pikiran, tenaga gitu. Semoga kita lancar semuanya hari ini selamat, tidak ada hal apapun. Walaupun ya insya Allah ya kita siap ya, gunung-gunung kita juga siap menghadapi semua hal yang harus dihadapi. Tapi itu tadi meskipun kumpul juga di sini ya teman-teman kantor, jadinya ya tidak bisa ketemu ya. Sekali lagi ya mudah-mudahan kita hanya lancar lah pertemuan awal ini ya, dengan satu komitmen bersama. Selanjutnya kita berjalan sesuai dengan apa ketugasan kita lancar. Terutama yang kedua ini saya sampaikan juga
Nanti kelancaran dari proses pembangunan fisik di lapangan itu bisa membuat kami tidurnya nyaman. Karena apa begitu tiba saatnya ada laporan, kami juga nyaman, pede gitu, percaya diri. Ini perkembangannya sesuai yang kita harapkan. Syukur terus awalnya itu alhamdulillah ada plus gitu. Awal kami minus atau minus Pak, bisa tidur Pak. Jadi dukungan real di lapangan, proses pembangunan fisik juga akan melancarkan proses-proses pelaporan administrasi juga tentu saja. Tidak hanya administrasi, tentu keuangan pun juga enak lah. Tanda tangan, lancar, gitu kan. Nggak perlu, ini pembangunannya kayak senene, mestinya belum ini. Aduh, jangan sampai apalagi misalnya, ya minusnya banyak. Cukup pengalaman lah yang sudah kasus. Itu membuat kita tidak bisa tidur nyenyak. Itu yang kedua terkait dukungan nanti administrasi ya, teman-teman juga yang terlibat ini juga ya tantangan nanti. Tentu semua itu tergantung apa yang terjadi di lapangan. Gitu. Ya, pernah suatu ketika karena kami dioyak terus pelaporan oleh Jakarta, gitu. Sementara di lapangan ya progresnya masih negatif. Ya akhirnya kami menyandra dalam bahasa kami, menyandra ya pelaksana ketika itu. Dia caranya ya, kami bisa ngomongnya ya caranya kan gitu kan. Ya caranya itu bisa tidak minus. Ya, walaupun dengan berbagai alasan ya, hanya kami nantinya ya bicara dengan gitu. Alhamdulillah dari aspek cuaca kali ini ya sangat mendukung Pak kita. Tahun-tahun yang lewat itu 3 tahun saya mengalami betul-betul hujan. Ada yang betul-betul hujan sehingga ketika mau pasang pondasi itu yang dipandai itu. Aduh, butuh waktu karena airnya dangkal itu tambah hujan, di pompa pun ya perlu pompa berapa gitu. Akhirnya kali ini di dua bangunan kita baik di DLT maupun di Kabupaten bagian sangat mendukung dan mudah-mudahan ini yang proses pembangunan ini bisa lancar. Walaupun tadi saya dengar dari Pak Pengawas ya kondisi PAUP ini kan sempit areanya ya langsung dilakukan dengan jalan raya juga. Ya saya percayalah pada pelaksana pendorong ya, apalagi yang basecamp rumah dari pemborong kita ini kan dekat juga kan gitu, tetangga. Artinya biasanya kan yang bermasalah mungkin nyetok bahan ya material gitu. Saya juga nggak tahu semuanya. Biasanya saya bilang dulu Pak diatur gitu, gimana lah untuk mengantisipasi itu. Sehingga ya berjenjang ketika kami itu dipanggil oleh kantor wilayah juga seperti oleh Jakarta, tak mungkin kan kami beralasan sampai ini. Jadi ibaratnya itu bukan sebuah alibi alasan yang bisa diterima gitu. Nanti yang mulai tentu diskusi di lapangan ya bareng-bareng lah, mungkin karena pengawas, pelaksana termasuk dengan kami juga, walaupun ya sekedar komunikasinya jalan. Jadi jangan sampai ada persoalan tapi nggak diikat gitu. Ini kan nggak nyaman nanti. Jadi nggak masalah. Ini Pak ada kendala ini, misalnya dari pelaksana terutama pelaksana, termasuk pengawas mungkin juga
Pak, misalnya pengawasan saya Pak, melihat pelaksanaannya ini nggak kompromi Pak, nggak kooperatif misalnya. Nggak apa-apa, Pak, ya salah nggak di awal gitu kan, sehingga bisa cepat dibenahi. Kalau dibiarkan dan justru nggak nyaman juga kan kadang ada ya Pak, angel jajak bicara, angel jajak rebukan misalnya kan. Pak, kali juga yang repot nanti. Bapak dari tim teknik itu, yang saya hormati Bapak dari pelaksana rencana pengawas, teman-teman tim PTRD maupun dari administrasi, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa mencapai secara produktif, mudah-mudahan menilai bagi kita semua, bagi amal ibadah kita. Alhamdulillah Bapak itu bisa nanti kami sebagai karyawan pengawasan PPSPM kita pengawasan sudah terima surat perintah pembayar. Ketika dari PPK kita mendapatkan surat perintah permintaan pembayaran atau pesan SPM. Sampai detik ini untuk rencana kita dapat menjadi 5%. Dan saya mencairkan berapa minggu yang lalu yang terdapat awal dari bulan 9 sekian kita akan 9 sekian itu. Kemudian yang pelaksana aktivitasnya tanggal 20 kemarin kita sampai salurkan mudah-mudahan masuk tertulis 30% karena 522 sekian sehingga menjadi amunisi dalam mengerjakan pekerjaan ini dan bisa menyerap tenaga kerja dan anggaran kami juga biar tetap terserap dan ini juga amanat dari pimpinan bahkan dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan ke depan kaitannya dengan pencairan lancar sesuai dengan aturan yang ada asal pembangunan administrasi dipenting. Kemudian yang kedua sebagai user, nanti kami sudah menerima pekerjaan yang tadi disinggung oleh Bapak Kepala Kantor bahwa kami berkeinginan punya kantor untuk mendukung program kami WBJN wilayah birokrasi bersih melayani yang sampai detik ini kemenang belum ada yang lolos. Baru tingkat pendidikan kita pun 10 kementerian se-Indonesia termasuk Bantul. Salah satu penilaian ya, kepuasan masyarakat itu 3 hal yang besar itu. Utamanya adalah haji, kemudian pelayanan kemudian teman-teman di guru. Terkait dengan pelayanan ini memang roh dari menyapa merasa tenang itu yang utama, tapi tidak kalah penting satpas itu harus mendukung. Maka ketika belum ada pembinaan ini kami mikirnya juga bingung ini apa yang kita handalkan, tapi ketika acara ini insya Allah nanti kaitan dengan pelayanan itu bisa maksimal karena pengalaman kami ketika penelitian dengan Dirjen tuntutan satpas itu satu keniscayaan. Tidak baik tapi satpasnya kurang mendukung. Sebagai bukti kemarin semangat dibangun jauh sekali inovasi-inovasinya. Tapi satpasnya kurang mendukung, artinya ada beberapa catatan yang sekarang ini maju lagi mudah-mudahan bisa berhasil dari Kementerian Agama untuk mencapai WBBM. Sehingga kami di sini ada teman-teman nanti tadi sampaikan Pak Kepala, orang masuk ke pemenang kaitan dengan pelayanan itu ya ada sesuatu yang sesuatu yang lain dan merasa nyaman baik gitu kan, nggak terucap tapi sudah ada sentuhan yang menyenangkan, itu penting karena itulah ruh dari pelayanan. Nah, makanya menurut nanti terkait dengan kemarin perkembangan ada sedikit perubahan terkait dengan tadi mau eskalator atau apa, menurut setelah nanti bisa ditetapkan ini terkait dengan waktu ya.
Nah, untuk itu memang prinsip kerja keras, kerja ketenangan, kerja cerdas tanpa ikhlas itu agar barokah hidup ini dan bisa barokah itu ketika semuanya itu bisa menyadari pada posisi masing-masing, ya, melaksanakan dengan baik kewajibannya dipenuhi dengan tidak langsung haknya mesti penuhi. Tapi ketika mungkin haknya bahkan belum, ya itu tidak jadi masalah, sehingga komunikasi jadi sedikit masalah. Nah, itu terkait dengan kewajiban dan nah, untuk hal-hal yang mungkin sifatnya teknis di masa pandemi ini, ketenagaan dan supli barang itu harus menjadi penting. Artinya apa? Jangan terjadi banyak pekerjaan barang yang dikerjakan tidak ada, karena mungkin ada beberapa spek yang penuh kesan tidak bisa dibaca. Nah, makanya dari waktu jauh-jauh ini segera hal-hal yang sangat eksklusif yang mungkin jarang ditemukan barangnya itu jauh-jauh ini supaya segera dipesahkan, sehingga nanti ketika pekerja ada, barang juga ada, kita akan dilihat dengan time schedule yang ada. Kalau bicara pengalaman banyak mengajarkan kan? Ternyata barangnya sulit, pekerjaannya cuma gapon gitu kan? Ataupun barangnya ada, pekerjaannya nggak ada. Nah, apalagi masa COVID ini tentu pekerja-pekerja dari luar atau yang dalam negeri itu bisa menjadi perhatian, apalagi dibantu ya. Kemarin di Puskesmas Sepos yang dekat dengan AUA yang sekarang ini juga itu tutup Pak, 4 orang karena positif di Puskesmas Sepos 2 gitu. Maka ini menjadi perhatian kami. Mungkin nanti kaitan dengan tenaga, protokol kesehatan menjadi penting. Kemudian terkait dengan hal yang sifatnya nggak kelihatan, instalasi itu juga sering menjadi catatan. Beberapa kali pembangunan instalasi listrik maupun ya AC tadi kita disebutkan kemampuannya sekian watt ya 7.000. Kita untuk kemungkinan nanti ke depan akan tambah ketika nambah itu tidak bodoh gitu kan. Kadang itu terlambat akhirnya ya ada 2 kali pekerjaan 2 kali. Nah, ini juga banyak kita temui di Panda, di Pajangan itu karena internet kurang baik. Kemudian kalau mau dibesarkan nanti belum dan sebagainya itu kan jadi perhatian. Bahkan terlupakan informasinya itu belum kan gitu. Maka menjadi penting hal yang sifatnya di dalam ataupun yang tidak kelihatan dan itu nanti sangat mempengaruhi ke depannya. Itu kemudian kaitan anotasi monggo juga perlu segera dipenuhi baik dari pengawas, pelaksana agar bisa saling mengontrol, saling komunikasi. Untuk pengawas ya usah oke ketika memang itu tidak sesuai sudah dikomunikasikan tadi Pak yang baru kita menyampaikan sebetulnya dan sebagainya itu dia dari awal itu orang hidup ini pekerjaan itu menjadi penting untuk mengurangi pekerjaan dan pekerjaan yang bisa dikerjakan secara cepat saya kira untuk bisa dikerjakan dengan cepat. Karena nanti di belakang kaitannya penting itu kan sulit, nggak bisa dipercepat itu. Sampai sebenarnya sebenarnya hasilnya nggak maksimal. Padahal itu yang sangat menentukan, sangat diharapkan oleh user. Karena apa? Setiap hari itu yang kita lihat hasilnya dari CV karya persada. Oh bagus digunakan. Ketika nggak bagus, melihat dan wah ini kok yang kedua gitu. Jadi itu setiap hari gitu untuk ya untuk itu menjadi penting dan sebagai sarana untuk komunikasi lah kita dengan penyedia. Jadi tidak makan wah nanti kalau di belakang ada masalah saya paling betul. Saya beberapa kali dapat menemui penyedia seperti itu lah kalau mengumpul kan gitu kan. Tapi dari awal membuat disesuaikan dengan spek yang ada, syukur menjadi lebih. Kalau punya pekerjaan lebih itu ada nilai tambah tadi gitu. Jadi nilai barokahnya di situ insya Allah. Karena ya kalau bekerja di dunia agama sedikit-sedikit hubungannya dengan barokah itu menjadi penting. Karena ilmunya tak perlu dokternya di situ, bukan itu sendiri pasti makanya gabungan itu menjadi penting. Sekali lagi monggo Pak Pengawas untuk lebih aktif memantau
sehingga tidak apa-apa untuk kebaikan kita bersama. Karena kaitannya dengan pencemaran fisik itu hampir setiap tahun itu juga ada di mana itu Gunung Dasa, di Pauhan, di situ mana-mana itu yang Bogor juga ketemu saya, di kota juga ketemu. Sekarang kembali lagi, dua kali Pak ketemu, itu di awal-awal Pak Sis masuk di dunia apa ini, ternyata ini lawan dulu saya tempat. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan biar pihak ini saling mengingatkan dan kita punya tanggung jawab masing-masing untuk hasilnya bangunan PLHUT, sehingga ketika pembangunan ini baik ada monumental dari pelaksana, dari perencana, pengatur ini loh misi yang tak gawe api gitu Pak, dan liwat apalagi jalan strategis ya Pak. Wah, ketika lihat ini dulu yang membuat saya, wah itu kan ada kebanggaan tersendiri. Nah kalau nggak baik, limat saja mau jalan kariran yang lain, izin dengan diri sendiri seperti itu. Karena itu dari kami tambahan kurang lebih nyaman. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan beberapa pimpinan yang lain, Bapak Konsultan Perencana Pengawas, Bapak Tim Teknis dan Bapak Pelaksana yang kami hormati. Kami hanya bicara pada pelaksanaan segala. Karena tadi banyak yang disampaikan oleh Bapak-Bapak semuanya. Harapan dari Pak Kepala ini hasilnya baik juga ya. Ya, nanti Pak Bambang itu tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti terlangsung dicatatkan dengan ya, supaya nanti itu seperti saya dan bisa bermanfaat dengan baik. Kemudian itu pembentukan Satgas COVID ini memang diizinkan PU nomor 2 tahun 2020 memfasilitasi khususnya untuk jasa konstruksi kaitannya dengan Satgas. Monggo itu nanti yang dapat seperti pasir-pasir itu ya, ini diberi aja, kemudian untuk K3-nya bisa dipenuhi Pak Bambang. Kemudian untuk yang evaluasi nanti kita di luar forum seperti ini kita tidak lanjuti Pak. Kemudian untuk yang lain khususnya Pak pengawas Pak, suatu keberhasilan dalam pembangunan ini kuncinya dari pengawas Pak, baik itu terkait administrasi, terkait pembangunan ini sudah tepat waktu. Kuncinya dari Sabah, alhamdulillah ini Pak Biantoro guru kami nanti jadi itu ya, jangan kaget Mas Bambang kalau nanti dengan diceputi dan begele kalau begitu itu tugas sehari-hari Pak ya, jadi ini semua untuk kebaikan kita bersama Pak. Jadi fungsi dari pengawasan atau evaluasi ini adalah pengendalian penjenengan. Jadi bukan untuk ini betul ya, tapi ini memang ketugasan dari pengadaan kebijakan dan seperti ini. Semuanya itu ketujuan satu tujuan baik, yaitu keberhasilan pembangunan ini yang itu bisa bermanfaat untuk kesemua. Saya kira Pak.